wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Segala aktivitasnya diberikan kelancaran, diberikan kemurahan rezeki, keberkahan rezeki, keluarga yang bahagia, Anda dimanapun berada mendapatkan kebahagiaan, diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, lahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang isi kandungan surat Al-Bayyinah ayat 5. Ya, isi kandungan surat Al-Bayyinah ayat 5. Ya, surat Al-Bayyinah ini adalah surat pendek, ada di juz amma. Jumlah seluruh ayatnya ada 8. Namun yang akan kita bahas adalah ayat yang ke-5. Sebelumnya saya bacakan dulu bunyi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Saya ulangi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Ya, itu tadi surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Al-Bayyinah artinya adalah bukti yang nyata. Ya. Kita uraikan satu persatu atau per kata dari ayat yang ke-5 dari surat Al-Bayyinah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan atau disuruh, illa liya'budullah, kecuali menyembah kepada Allah. Illa liya'budullah, kecuali menyembah atau mengabdi kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, dengan mukhlis atau dengan ikhlas. Ya, lahuddin terhadap agama atau kepada agama Allah. Hunafa, dengan lurus, ya. Wa yuqimus sholata, dan mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itulah dinul qayyimah, agama yang lurus atau agama yang kokoh, agama yang tegak lurus. Ya, wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan, illa liya'budullah, untuk menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mukhlis, ya, sebagai pembuktian terhadap agama. Ya, mukhlis ini adalah orang yang ikhlas. Ya, ikhlas itu kalau kita artikan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya tulus, suci, murni, ya, atau rela. Ikhlas secara bahasa artinya bersih
tanpa noda. Ya. Secara istilah, ikhlas ini adalah ketundukan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menyisakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kita artikan menyembah kepada Allah dengan semata-mata mengharap ridhonya. Ya, mengabdi kepada Allah tanpa mengharap imbalan atau mengharap pamrih, tanpa mengharap kepada sesuatu apapun kepada selain Allah. Ya, itu pengertian dari ikhlas. Ya. Mukhlishina lahuddin, mukhlis ini adalah orang yang melakukan keikhlasan. Lahuddin terhadap agama. Jadi dalam beragama kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas. Artinya bersih tanpa noda, tanpa mengharapkan sesuatu pun kepada selain Allah. Tanpa mengharapkan apapun, mengharapkan pamrih apapun kepada makhluk Allah. Ya. Ya. Maka kita pun harus benar-benar tulus mengabdi menyembah kepada Allah. Artinya ibadah yang tulus ini ibadah yang disertai dengan istiqomah. Artinya dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan disaksikan oleh orang, ya tetap ibadahnya seperti itu. Tidak mengalami pasang surut, ya tidak berubah-ubah. Bukan hanya semangat ketika dilihat manusia, tapi juga semangat ketika tanpa manusia satupun yang melihatnya. Itulah yang disebut tulus, tanpa noda, tanpa bercak, murni semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap balasan, imbalan, pujian atau belas kasihan, pamrih, upah dari orang lain. Ya, khunafa sebagai pembuktian kepada khunafa, yaitu agama yang lurus. Ya, khunafa ini jamak dari hanif. Ya, agama kita, agama Islam adalah agama hanif, artinya agama yang lurus. Ya, hanifah muslimah. Ya, agama yang kita bawa adalah agama yang tegak lurus, yaitu agama yang tunduk, patuh, pasrah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Disebut Islam sebagai agama hanif karena agama yang lurus. Disebut Islam sebagai agama Islam, ya, agama kita sebagai agama Islam, atau disebut sebagai agama Islam karena agama kita mengajarkan ketundukan, kepasrahan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti Islam. Ya, agama yang kita pakai adalah sebagaimana syariat yang dibawa atau dipakai oleh bapak kita, yaitu agama Ibrahim atau agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Maka wajar saja jika praktek penyembahan kita, maksudnya adalah penyembahan peribadatan kita, itu tata caranya diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita pun disebut dengan millata Ibrahimah Hanifa. Millah Ibrahim atau syariat yang kita pakai adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Yang Hanifa, yang Hanif, yaitu agama yang lurus. Walaupun kita tahu bahwasanya seluruh Nabi dan Rasul semuanya adalah Muslim, semuanya memakai agama Hanif. Cuma agama yang Islam kita ini adalah Islam yang mayoritas dipengaruhi atau penjabaran dari apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim, sehingga kita disebut sebagai millata Ibrahim. Ya. Kemudian dalam ayat tersebut, surat Al-Baqarah ayat 5 juga memerintahkan kepada kita, selain kita diperintahkan untuk mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beragama, tulus, tunduk, patuh secara totalitas tanpa mengharapkan unsur apapun, tanpa mengharapkan kekuatan apapun. Yuqimus shalah, dan perintah kepada kita yaitu menegakkan sholat. Aqama yuqimu, ya, bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi mendirikan sholat. Ya,
mendirikan itu berarti dalam melaksanakan sholat ini harus tegak lurus ya. Nah, istiqomah. Ya. Yuqimus sholah berarti ketika kita mendirikan sholat itu benar-benar tidak mengalami pasang surut. Artinya sholat itu dalam keadaan apapun, dalam keadaan banyak harta, dalam keadaan kemiskinan, ya tetap melaksanakan sholat. Ya, maksudnya di sini adalah sholat 5 waktu sebagai syariat, perintah atau kewajiban kita dalam beragama yang tercover atau masuk dalam rukun Islam yang kedua. Betapa pentingnya sholat ini sehingga sholat ini dianggap sebagai tiangnya agama. Yang namanya tiang atau fondasi atau pasaknya, maksudnya adalah tiang utamanya atau dasarnya, maka sholat inilah sebagai pencerminan dari ibadah-ibadah yang lain. Ketika sholatnya baik, insya Allah unsur-unsur yang lain, ibadah yang lain akan baik. Tapi kalau sholatnya ini bermasalah, maka akan beruntun, akan bermasalah aktivitas yang lainnya. Kalau ingin keluarga bahagia, keluarga harmonis, maka hendaknya seluruh keluarga melaksanakan sholat. Jadi sholat itu bukan hanya tiang agama, tapi juga tiang keluarga. Insya Allah keluarga yang berkah, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia didasari oleh ketaatan dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Dalam hadis disebutkan as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaha wa man tarakaha faqad hadamaha. Salat itu sebagai tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat maka dia telah mendirikan agama, menegakkan agama. Artinya Islam tidak hancur, tidak rusak dengan adanya, karena umatnya yang tetap kokoh dalam melaksanakan salat 5 waktu. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat faqad hadamaha, maka dialah orang yang merobohkan agama. Ya, betapa banyak orang yang mengaku muslim tapi mereka bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat, atau bahkan sholatnya lewat, tidak dikerjakan sama sekali. Ya, maka syariat Islam ini mengajak kita untuk konsisten dalam beragama, bukan hanya sekedar mengaku muslim atau KTP-nya saja yang Islam. Maka Islam ini menuntut kita agar kita konsisten dalam melaksanakan agama dengan diperintahkan melaksanakan sholat 5 waktu. Wa yu'tuz zakah, dan selain kita melaksanakan sholat 5 waktu juga Islam mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Ya, biasanya dalam Al-Quran itu seiring sejalan antara diperintahkan untuk sholat kemudian menunaikan zakat atau berinfak. Karena sholat ini adalah hubungannya, kaitannya adalah hablum minallah, atau terkoneksi, hubungannya adalah vertikal, hubungannya bersifat personal atau pribadi, atau kesolehan spiritual, antaranya hubungan hamba kepada Allah, kepada Sang Khalik, ya, dari makhluk kepada Sang Khalik. Sedangkan zakat ini adalah hubungannya bersifat horizontal atau bersifat ibadah atau ketakwaan sosial. Hubungannya adalah hablum minan nas. Maka diharapkan orang semakin dekat kepada Allah, maka dia juga semakin dekat kepada manusia. Semakin khusyuk kepada Allah, maka dia pun semakin khusyuk berinteraksi dengan manusia. Itulah idealisme dari ajaran Islam. Semakin penyayang atau semakin dekat kepada Sang Rahman dan Sang Rahim, maka kita pun juga semakin menjiwai, semakin memiliki sifat Rahman dan Rahim kepada makhluk, kepada seluruh hamba Allah di muka bumi. Ya. Nah, ini perwujudan dari perintah melaksanakan sholat dan membayar zakat.
Karena tidak ada artinya orang yang dekat kepada Allah, orang yang baik spiritualnya, tapi dia bermasalah dalam hubungan sosialnya atau hablum minan nas. Maka tidak berarti sama sekali ajaran Islam kalau orang itu hanya dekat kepada Allah tapi mengabaikan hak-hak sesama manusia, mengabaikan kewajiban antar sesama manusia. Ya, dalam hadis disebutkan, yarhamu man fil ardi yarhamukum fis sama. Cintailah orang yang ada di muka bumi, yarhamukum fis sama, maka Allah akan, atau penghuni yang ada di langit akan mencintaimu. Ya. Nah, dalam hal zakat ini kita diperintahkan oleh Allah, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Ya, zakat fitrah, zakat yang bersifat individual dalam rangka untuk menyucikan jiwa kita. Sedangkan zakat mal adalah menyucikan harta kita atau kekayaan yang kita miliki. Itulah isi kandungan dari surat Al-Bayyinah ayat 5. Pada dasarnya atau tema pokoknya atau isi kandungannya dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 tadi dapat kita rinci dalam 3 pokok. Yang pertama adalah perintah dari Allah kepada kita semuanya untuk mukhlis, untuk ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak terganggu, tidak tercampuri, tidak terkontaminasi dengan unsur-unsur selain Allah. Benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah kita rusak karena perbuatan riya, yaitu pamer, ingin dipuji, ingin diketahui oleh manusia, ingin mendapatkan pamrih atau sanjungan dari manusia. Dan jangan sampai ibadah kita riya karena perbuatan syirik, ya, artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah dengan juga menyembah atau mengakui ada unsur kekuatan lain yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan syirik, yang orangnya disebut dengan musyrik. Nah, kemudian yang kedua, perintah Allah kepada kita semuanya untuk melaksanakan sholat sebagai wujud dari ketaatan kita kepada Allah, sebagai wujud bukti kita, keyakinan kita kepada dinul Islam, agama Islam atau dinul khalis. Ya, Islam disebut dengan dinul khalis atau dinul qayyimah, agama yang tegak lurus, agama yang ikhlas, agama yang mengajarkan kita untuk tidak mengakui eksistensi atau kekuatan gaib, kekuatan yang lain kecuali hanya Allah semata. Ya. Kemudian yang ketiga, surat Al-Bayyinah ayat 5 mengajarkan kita untuk melaksanakan atau membayar zakat sebagai perwujudan dari ketaatan sosial atau ketakwaan sosial, kesolehan sosial. Artinya tidak berarti sama sekali ketika kita hanya dekat kepada Allah, tetapi kita tidak dekat kepada manusia. Ya, itu penjelasannya. Tentunya apa yang saya sampaikan banyak sekali kekhilafan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, dalam rangka kita thalabul ilmi, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat kepada sahabat-sahabat semuanya, para guru, para santri. Jika ingin menyampaikan, memberikan saran, nasihat, kritik, atau mungkin pertanyaan, silakan ditulis di dalam komentar. Tentunya masukan Anda semuanya sangat berarti, sangat bermanfaat untuk saya dalam rangka untuk semakin menambah ilmu, semakin belajar, sehingga mendapatkan keberkahan, bertambah ilmunya, apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.